Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dwilian Saputri dengan akhiran NIM 095. Perkenalkan, nama saya Mukaroma dengan akhiran NIM 096. Perkenalkan, nama saya Fanny Lamuna dengan akhiran NIM 066. Saya Vidya Lestari dengan akhiran NIM 080. Saya Rizky Zara dengan akhiran NIM 093. Perkenalkan, nama saya Dwi Mevianti dengan akhiran NIM 077. Baik, langsung saja. Yang pertama itu perbedaan beberapa aspek dari memori jangka pendek dan memori jangka panjang, yaitu ada durasi waktu, kapasitas, sifat informasi, kebutuhan, dan contoh. Perbedaan yang pertama yaitu aspek durasi waktu. Memori jangka pendek hanya bertahan sebentar atau detik hingga menit jika tidak diulang. Memori jangka panjang dapat bertahan lama bahkan seumur hidup jika diproses dengan baik. Kemudian aspek yang kedua, kapasitas. Memori jangka pendek terbatas, hanya beberapa item, sekitar 5-9 informasi sekaligus. Sementara memori jangka panjang hampir tidak terbatas, dapat menyimpan banyak pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Aspek yang ketiga yaitu sifat informasi. Memori jangka pendek, informasi bersifat sementara, mudah hilang jika tidak diperhatikan. Untuk memori jangka panjang, informasi lebih permanen, tersimpan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Aspek yang keempat yaitu kebutuhan. Untuk memori jangka pendek, perlu perhatian dan konsentrasi tinggi agar informasi tidak hilang. Untuk memori jangka panjang, perlu pengulangan, pengalaman bermakna, emosi, dan keterlibatan indera agar bisa tersimpan kuat. Untuk contohnya, yaitu memori jangka pendek, anak mengingat urutan daun besar, daun kecil saat bermain, tapi cepat lupa jika tidak diulang. Contoh untuk memori jangka panjang yaitu anak mampu mengingat nama hewan, lagu anak-anak, atau cara berdoa meskipun sudah lama diajarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Yang kedua, dilihat dari jurnal akhir analisis kelebihan dan kelemahan dalam media gambar berseri untuk meningkatkan daya ingat anak. Kelebihan media gambar berseri yang pertama itu konkret dan mudah dipahami. Anak usia dini berpikir masih pada tahap operasional, prakonkret atau biasa, sehingga gambar membuat mereka memahami informasi secara nyata dan visual. Yang kedua, meningkatkan daya tarik dan fokus. Gambar yang menarik membuat anak lebih memperhatikan cerita sehingga perhatian mereka terjaga. Yang ketiga, membantu mengingat urutan atau alur. Gambar berseri menyajikan peristiwa secara runtut, alur waktu, dan tempat, sehingga anak lebih mudah mengingat detail cerita. Kelemahan media gambar berseri. Yang pertama, keterbatasan interpretasi. Anak mungkin menafsirkan gambar berbeda dari maksud guru jika gambar tidak jelas atau terlalu abstrak. Yang kedua, ketergantungan pada kemampuan guru. Efektivitas sangat dipengaruhi oleh cara guru bercerita. Jika guru kurang ekspresif, anak cepat dapat bosan. Yang ketiga, kurang interaktif jika tidak divariasikan. Jika hanya melihat gambar tanpa aktivitas tambahan atau diskusi tanya jawab bermain peran, anak bisa pasif. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang ketiga, metode yang bisa digunakan untuk meningkatkan memori seperti gambar berseri atau bercerita. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan metode bercerita dengan media gambar berseri terbukti efektif meningkatkan daya ingat anak usia dini, khususnya di kelompok B TK Negeri Kecamatan Kalis, Kapuas Hulu. Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari kondisi awal, di mana sebagian besar anak belum berkembang, menjadi mayoritas anak berkembang sesuai harapan setelah melalui 2 siklus pembelajaran. Hal ini menegaskan bahwa kombinasi metode bercerita dan media gambar berseri mampu menarik perhatian anak, memudahkan pemahaman alur cerita, serta membantu mereka mengingat informasi lebih baik.
sehingga layak jadikan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini. Sekian dari saya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.